Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan membahas tentang mata kuliah ilmu ukur tanah, khususnya mengenai topik metode pengukuran poligon. Jadi, di video ini akan dibahas tentang apa itu metode pengukuran poligon, kemudian data apa saja yang diperlukan untuk metode pengukuran poligon, kemudian peralatan apa saja yang diperlukan untuk metode pengukuran poligon, apa saja macam-macam bentuk poligon, dan bagaimana tahapan perhitungan dari metode pengukuran poligon. Oke, langsung saja kita mulai dari pendahuluan. Gitu, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan metode pengukuran poligon? Jadi, misalkan saja di sini kita memiliki titik yang sudah diketahui koordinatnya, yaitu titik 1, titik 2, dan titik 3. Nah, untuk keperluan pemetaan atau keperluan teknis lainnya, seperti untuk keperluan kadaster, pengembangan kota, atau ground control, dan lain-lain, kita diminta untuk mendapatkan koordinat dari titik-titik yang lebih rapat. Gitu, misalkan kita di sini diminta untuk mencari koordinat dari titik A, B, dan C. Gitu, sehingga yang tadinya antara titik 2 dan titik 3 ini tidak ada koordinat lain yang diketahui. Di sini kita diminta untuk mendapatkan 3 koordinat lainnya. Gitu. Sehingga apa? Dari titik-titik ini, kita bisa membuat suatu garis hayal, begitu, sehingga kita memiliki poligon. Kumpulan dari titik-titik ini bisa membentuk sebuah poligon. Begitu, maka secara singkat bisa kita simpulkan begitu bahwasanya yang dimaksud dengan pengukuran poligon itu adalah kita bisa mendapatkan koordinat dari titik-titik ini. Kita bisa mendapatkan koordinat X maupun Y-nya. Titik yang mau kita cari ini A, B, dan C berdasarkan koordinat dari titik-titik lain yang sudah diketahui. Nah, caranya seperti apa gitu? Teman-teman mungkin sudah banyak yang paham ya, karena sudah melakukan praktikum mata kuliah ilmu ukur tanah. Jadi, dari titik 1 ini kita bisa tembakkan ke arah utara. Kita bisa tembakkan ke arah utara, kemudian kita tembakkan ke titik 2. Sehingga apa? Sehingga di sini kita bisa mendapatkan sudut azimutnya. Gitu. Kemudian apa? Kita pindahkan teodolitnya ke titik 2. Dari titik 2 ini kita tembakkan teodolitnya ke titik 1. Kemudian kita putar sehingga kita bisa mendapatkan sudut dalam beta. Gitu. Jadi teodolitnya kita tembakkan ke titik 1, kemudian berhenti ketika kita sudah melihat titik A. Gitu. Jadi kita punya sudut dalam beta 1. Gitu. Kemudian kita pindahkan teodolitnya ke titik A. Dari titik A kita lakukan hal yang serupa. Kita tembakkan teodolitnya ke titik 2 ke sini. Kemudian kita putar dan kita berhenti ketika kita sudah melihat titik B. Sehingga kita dapat beta 2. Hal ini kita lakukan berulang sehingga nantinya kita akan mendapatkan beberapa sudut dalam, misalkan ini beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, dan beta 5. Selain itu, juga kita bisa ukur jaraknya, jarak dari masing-masing titik. Misalkan titik 2 dan titik A ini kita sebut sebagai D1, titik A dan titik B kita sebut sebagai D2, begitu seterusnya untuk D3 dan D4. Oke, jadi data-data apa saja
yang diperlukan begitu untuk metode pengukuran poligon ini. Jadi yang pertama adalah sudut dalam. Sudut dalam ini bisa kita dapatkan dari hasil pengukuran. Begitu. Kemudian jarak. Jarak juga bisa kita dapatkan dari hasil pengukuran. Kemudian azimut atau sudut jurusan, ini kita bisa dapatkan dari hasil pengukuran maupun dari hasil perhitungan. Kemudian untuk peralatan yang digunakan pada metode pengukuran poligon ini, jadi yang pertama adalah teodolit ya, kita pasti teodolit. Kemudian rambu ukur, juga formulir ukur, alat tulis, payung, kemudian target atau kaki 3 plus unting-unting. Nah, untuk bentuk-bentuk dari poligon, itu jadi untuk bentuk-bentuk dari poligon, yang pertama adalah poligon terbuka. Jadi apa yang dimaksud dengan poligon terbuka di sini? Gitu, poligon terbuka di sini adalah ketika titik awal itu tidak bisa dijadikan sebagai titik akhir. Gitu, jadi titik awal dan titik akhir ini tidak bertemu, maka itu disebut sebagai poligon terbuka. Kemudian untuk poligon tertutup. Kalau poligon tertutup ini jika titik awal dan titik akhir itu koordinatnya berhimpit atau satu titik. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya poligon kita itu berawal dan berakhir di satu titik yang sama. Gitu. Kemudian untuk poligon bercabang. Apa yang dimaksud dengan poligon bercabang di sini? Poligon bercabang ini adalah seperti poligon terbuka tetapi ada cabangnya. Kemudian yang terakhir adalah poligon kombinasi. Jadi yang dimaksud dengan poligon kombinasi di sini adalah perpaduan antara poligon terbuka dan poligon tertutup. Gitu. Oke, itu adalah bentuk-bentuk poligon. Selanjutnya adalah tahap perhitungan dari poligon. Oke, untuk tahap perhitungan poligon, jadi misalkan saja di sini kita memiliki poligon terbuka dengan pengikat sempurna. Gitu, jadi diketahui 4 titik, ya, titik 1, titik 2, ini titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Jadi keempat titik ini sudah diketahui koordinatnya masing-masing X1Y1, X2Y2, X3Y3, dan X4Y4. Juga sudah diukur sudut dalamnya beta 1 sampai beta 5. Jadi ini adalah beta 1, ini beta 2, beta 3, beta 4, dan beta 5. Juga sudah diukur jarak D1, ini D1, D2, D3, dan D4. Gitu. Kemudian kita diminta untuk mencari koordinat dari titik A. Ini titik A koordinatnya berapa, titik B berapa, dan juga titik C. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Gitu. Oke, langkah yang pertama adalah kita hitung azimut awal dan azimut akhir dengan persamaan ini. Jadi alfa AW ini adalah azimut awal, kemudian alfa AK ini adalah azimut akhir. Alfa AW ini adalah alfa 21. Gitu. Jadi kalau yang ditanya itu adalah alfa 21, alfa 21 itu yang mana? Jadi dari titik 2, kita buat garis bentuk arah utara. Kemudian kita ukur sudutnya dari utara ke garis ini. Ini adalah alfa AW atau alfa 21. Ketika yang ditanya 21, maka arkes tangannya adalah koordinat dari
titik 1 terlebih dahulu dikurangi dengan koordinat dari titik 2. Alfa 21 saya kira bisa kita hitung dengan mudah ya. Kemudian alfa AK. Alfa AK ini adalah alfa 34. Alfa 34 itu yang mana? Alfa AK itu adalah dari titik 3, kita buat garis bantu arah utara, kemudian kita ukur sudutnya ke garis ini. Jadi ini adalah alfa AK atau alfa 34. Ketika yang ditanya itu 3, maka arcas tangannya adalah koordinat dari titik 4 terlebih dahulu dikurangi dengan koordinat dari titik 3. Oke, jadi alfa AW itu sama dengan alfa 21. Kemudian alfa AK di sini sama dengan alfa 34. Tahap 1, tahap 2 adalah kita diminta untuk menghitung besar koreksi sudut atau F beta. F beta di sini bisa kita hitung dengan persamaan ini, sigma beta. Jadi sigma beta di sini adalah penjumlahan dari beta, yaitu beta 1 ya. Jadi sigma beta sama dengan beta 1 ditambah dengan beta 2 ditambah dengan beta 3 ditambah dengan beta 4 ditambah dengan beta 5. Kemudian untuk alfa AK dikurangi alfa AW ini, alfa AK dan alfa AW sudah kita hitung masing-masing di tahap 1. Kemudian untuk N di sini adalah banyak pengukuran sudut. Jadi N di sini kita bisa dapatkan dengan cara seperti apa? Kita yang pertama adalah misalkan bahwasanya FB ini sama dengan 0 gitu. Jadi untuk mendapatkan N di sini kita misalkan F beta itu sama dengan 0. Ketika F beta sama dengan 0, berapa nilai N-nya? Gitu. N bisa kita dapatkan. N ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan nilai N yang bilangan bulat tersebut, kita masukkan ke persamaan F beta. Gitu, jadi kita hitung lagi berapa F betanya sehingga kita bisa dapatkan nilai F beta yang baru, yang pasti tidak sama dengan 0. Gitu ya. Saya kira bisa kita pahami F beta bagaimana menghitungnya. Oke, tahap 3 adalah hitung koreksi sudut dalam. Jadi kita hitung delta beta. Delta beta ini adalah nilainya minus F beta dibagi dengan N. F beta ini adalah yang kita sudah hitung dari tahap 2. Kemudian N ini adalah banyaknya sudut yang diukur. Kemudian tahap 4 adalah kita hitung sudut dalam terkoreksi. Jadi di sini, kalau tadi di tahap 2 itu dihitung besar sudut, besar F beta, kemudian tahap 3 ini dihitung berapa koreksi sudut dalam, tahap 4 ini kita hitung berapa sudut dalam yang sudah terkoreksi itu. Jadi persamaannya adalah beta I, ada topinya ya, yang sudah terkoreksi itu ada topinya, sama dengan beta I ditambah dengan delta beta I. Misalkan, di sini kita mau menghitung berapa sudut dalam beta 1 yang terkoreksi. Artinya apa? Kita masukkan beta 1 ditambah dengan delta beta. Ini adalah besar beta 1 yang awal tidak terkoreksi ya, atau sesuai dengan ini. Kemudian delta beta ini kita dapatkan dari tahap 3. Kalau yang di sini ini dari data yang diketahui. Begitu seterusnya untuk beta 2 yang sudah terkoreksi, maka ini beta 2 ditambah dengan delta beta, beta 3,
beta 4, begitu seterusnya. Ini beta 3 ditambah dengan delta beta. Beta 4 ditambah dengan delta beta. Beta 5 yang sudah ada topinya ya, artinya sudah terkoreksi sama dengan beta 5 ditambah dengan delta beta. Oke, nah setelah kita menghitung sudut dalam terkoreksi beta 1 hingga beta 5 yang sudah terkoreksi, kita harus kontrol. Kontrol sudut setelah dikoreksi harus cocok. Gitu. Jadi di sini kita harus mengontrol. Bagaimana cara mengontrolnya? Kita gunakan persamaan ini. Jadi teman-teman, di sini kan ada sigma beta. Sigma beta di sini kita masukkan nilai beta yang sudah dikoreksi. Jadi beta 1 yang ada topinya ditambah dengan beta 2 yang ada topinya ditambah dengan seterusnya sampai beta 5 yang sudah ada topinya. Itu harus sama dengan ini. Ya, ditambah dengan N dikali dengan 180. Atau kita masukkan ke persamaan F beta ini ya. Atau kita gunakan persamaan ini F beta yang ada di tahap 2. Nilai F betanya harus sama dengan 0. Ketika kita masukkan, sigma betanya nanti adalah sudut dalam yang sudah terkoreksi. Oke, jadi itu adalah langkah-langkah perhitungan poligon tahap 1 sampai tahap 4. Untuk tahap 5 sampai tahap 10-nya, teman-teman bisa lihat di video part 2-nya. Oke, sekian untuk video part 1 ini. Jangan lupa dilanjutkan untuk menonton video part 2-nya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.